sholli ala Muhammad. Kalau kita ditakdir jadi orang baik, ya disyukuri. Karena bukan karena faktor diri kita sendiri kita berbuat baik, karena Allah menghendaki. Makanya bersyukur, jangan kufur, jangan sombong. Kalau kita bisa tahajud 4 salam tiap pagi, kita bisa qiyamul lail, membaca sholawat 10.000 kali, karena memang itu diberi kekuatan oleh Allah. Sebaliknya juga, jadi jenengan atau kalian atau Anda pas tergelincir melakukan kemaksiatan, namanya manusia, tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan, tempatnya salah memang. Sebaik-baiknya orang melakukan kesalahan, cepat-cepat kembali kepada Allah. Kullu bani Adam khotta'una, khairul khotta'ina at-tawwabuna. Seluruh yang namanya anak keturunan Nabi Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan yaitu cepat-cepat kembali bertaubat kepada Allah. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati, bihi astaghfi min lidai wa nuruhu, dalilul liqalbi inda jahli wa hayrati, fa ya rabbi matini bi sirri hurufihi, wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mukalati, wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan, wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati, wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylati ala man bihi rahmanu yakbalu taubati, wa ali wa ashabi kiramin a'immatin, bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf 188. Kula ayat sabi. Mas, cetak teman masjid. 177. Trek. Tasbiih, gol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Sadaqallahul azim. Mas. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha
ولما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Sadaqallahul Azim. Mas. Alamak. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, la amliku, bahwasanya aku tidak kuasa, li nafsi, terhadap diriku, naf'an, untuk memberi naf'an, nafi, kemanfaatan, wala darron, dan juga aku tidak bisa memberi mudarat, illa, kecuali ma, apa barang, masya Allahu, apa yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu, dan seandainya kuntu, menjadikan aku, a'lamu, mengetahui, al-ghaibah, tentang yang gaib, lasta'thartu minal khair, maka sungguh aku akan memperbanyak amalan-amalan dari kebaikan. Wa ma massani yasu, dan aku akan membuang jauh-jauh kelakuan-kelakuan yang buruk. In ana illa nadhiru wa basirul liqaumi yu'minun. Tidaklah aku ini, diutus ini, illa, kecuali nadhirun, memberi peringatan, wa basirun, memberi kabar kebaikan, kebahagiaan, liqaumi yu'minun, terhadap kaum yang beriman. Jadi Kanjeng Nabi ini karena sudah diutus, dinobatkan menjadi seorang nabi dan rasul, sehingga dikira tahu semuanya. Sama seperti sekarang, penerusnya para nabi, penerusnya para rasul, yang dijuluki kiai, dijuluki gus, dijuluki lora, karena dianggap sudah dekat sama Tuhan, dianggap sudah dekat sama Allah, dikira tahu segalanya. Dikira seorang wali, diberi karomah hingga tahu segalanya. Makanya tak kala di ayat sebelumnya ditanya tentang kapan hari kiamat, Kanjeng Nabi pun tidak mengetahui. Kanjeng Nabi nggak tahu kapan hari kiamat, kecuali diberi tahunya. Tapi nggak usah kita bertanya kapan kiamat kubro, namun yang harus kita persiapkan diri untuk menyongsong kiamat sugro, kiamat kematian diri kita sendiri. Jangan sampai kita mati dengan tidak membawa iman dan Islam. Makanya kita harus bertakwa, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan kesempurnaan takwa, atau dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, dan jangan sampai kalian meninggal dunia dalam keadaan tidak Islam. Itu doa yang harus kita panjatkan kepada Allah. Jangan sampai iman yang berada di dalam dada tergelincir atau dicabut oleh Allah menjadi kafir, ya. Jangan sampai.
Iman yang ada di dalam dada kita ini dicabut oleh Allah karena seringnya kemaksiatan yang kita lakukan. Ya. Qul, katakan wahai Kanjeng Nabiuna Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala darran. Katakan bahwa sesungguhnya aku tidak kuasa, tidak mempunyai kekuasaan aku li nafsi, termasuk terhadap diriku sendiri. Jadi kita ini, manusia ini memang makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, tidak punya kekuatan, tidak punya daya dan kekuatan walaupun terhadap dirinya sendiri. Jadi tatkala kita ditakdir oleh Allah bisa beribadah dengan istiqomah, bisa tahajud, bisa duha, bisa tadarus Al-Quran, bisa mengaji, itu bukan karena kekuatan dari dalam diri kita, namun itu kekuatan atau motivasi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya kita harus mengakui la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu tentang kebaikan, tentang kemanfaatan, juga sebaliknya tentang kemudaratan, ya. Jadi tidak ada yang bisa mencegah tatkala kita ini berbuat kemaksiatan kecuali Allah yang menghendaki. Jadi jenengan Anda ini jangan melihat sebelah mata tatkala melihat ada seseorang, ada saudara kita sedang melakukan kemaksiatan, misalnya melakukan pencurian misalkan, melakukan penipuan misalkan, atau melakukan perzinahan misalkan. Gak ada yang bisa mereka itu tidak berbuat demikian kecuali Allah menghendaki. Walaupun jenengan ngasih tahu, Mas gak boleh, haram berzina misalnya. Mas gak boleh, haram nipu orang. Mas gak boleh, haram menjadi pengkhianat misalnya, haram mencuri. Tidak akan bisa kecuali Allah menghendaki. Mayyudlilillahu fala hadiyalah. Apabila Allah sudah membiarkan seseorang itu dalam kesesatan, maka siapapun, seluruh makhluk, seluruh dunia memberi petunjuk itu tidak akan pernah bisa. Illa masya Allah, kecuali Allah yang menghendaki. Paham ya? Paham. Jadi tatkala kita ditakdir jadi orang baik, ya disyukuri, karena bukan karena faktor diri kita sendiri kita berbuat baik, karena Allah menghendaki. Makanya bersyukur, jangan kufur, jangan sombong. Tatkala kita bisa tahajud 4 salam tiap pagi, kita bisa qiyamul lail, membaca sholawat 10.000 kali, karena memang itu diberi kekuatan oleh Allah. Sebaliknya juga, jadi jenengan atau kalian atau Anda pas tergelincir melakukan kemaksiatan, namanya manusia, tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan, tempatnya salah memang. Sebaik-baiknya orang melakukan kesalahan, cepat-cepat kembali kepada Allah. Kullu bani Adam khotta'una khairul khotta'ina at-tawwabuna. Seluruh yang namanya anak keturunan Nabi Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan yaitu cepat-cepat kembali bertaubat kepada Allah. Walau kuntu, dan seandainya menjadikan aku a'lamul ghaibah, mengetahui hal-hal yang gaib, yang belum terjadi tahu misalkan, ya, yang akan terjadi tahu, yang sudah terjadi tahu. Apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, lastaktartu minal khairi, sungguh aku akan memperbanyak amal-amal dari
kebaikan. Seandainya kita tahu, kita ini diberitahu oleh Allah hal-hal yang gaib yang akan terjadi, diberitahu kalau kita melakukan kebaikan, dikasih tahu ini loh, oleh awakmu jalan menuju kanan, menuju kebaikan ini loh, ditampakkan sama Allah kejadiannya. Sebaliknya, apabila kamu korupsi, apabila kamu mencuri, ini loh yang akan terjadi. Seandainya, namanya seandainya nggak akan pernah terjadi. Kalau Al-Quran sudah bilang seandainya, tidak akan pernah terjadi. Kalau tahu ilmu tentang yang gaib. Ada di mana ilmu yang gaib ini pusatnya? Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Siapa? Allah. Nah, jadi di sisi Allah kunci-kunci kegaiban, namanya kuncinya sudah, pintu-pintu gaib itu kepunyaan Allah. La ya'lamuha, tidak ada yang bisa mengetahui tentang yang gaib illahu, kecuali Allah. Dan Allah memberitahu terhadap hamba. Tapi gak punya ilmunya, cuma diberitahu. Ini lo, kalau kamu melakukan kebaikan ini lo balasannya. Kalau kamu melakukan kejahatan ini lo balasannya. Dikasih tahu itu enak, gitu. Enak. Kalau jenengan dikasih tahu seperti itu enak, akan lurus, akan kelakuannya akan kenceng, nggak noleh-noleh ya, nggak noleh-noleh. Kalau sudah diberitahu, ini loh, kalau awakmu melanggar traffic light, melanggar lampu merah, akan terjadi kecelakaan. Kakimu akan diamputasi, tanganmu akan diamputasi. Ada yang akan melanggar lampu merah atau traffic light itu ya. Pas biasanya hari raya Idul Fitri, banyak anak-anak muda, bahkan juga orang tua itu membuat merconnya, salah dalam nekannya, akhirnya meledak, akhirnya tangannya hancur, kemudian diamputasi. Seandainya dikasih tahu ini loh, kayak awakmu itu terlalu kencang nekannya, akibatnya tanganmu akan hancur dan diamputasi. Pasti kalau sudah tahu hal-hal yang gaib seperti itu, pasti akan melakukan kebaikan. Wa ma massani yasu, dan gak akan menimpa kepada dirinya itu keburukan. Mana mau kita akan membiarkan tangan kita meledak kemudian diamputasinya. Mana kita mau, karena kita kasihan terhadap anak di bawah umur, udah ganteng, udah pinter, kemudian dikasih sepeda motor misalnya. Mana tahu setelah dinaiki sepeda motor itu akhirnya terjadi kecelakaan, terus kakinya diamputasi. Na'udzubillah ya. Walaupun kita nggak tahu yang gaib, kita harus punya keyakinan, karena Allah itu maha baik, Allah itu maha rahman, maha rahim. Kanjeng Nabi juga sebagai contoh suri toladan dalam kebaikan, dalam kehidupan kita. Alangkah baiknya kita tetap istiqomah melakukan kebaikan ya. In ana illa nadhiru wa basirun. Kanjeng Nabi suruh mengucapkan ini. Tidaklah aku ini diutus ini oleh Allah illa kecuali nadhirun, memberi peringatan. Kalau awakmu, kalau kalian melakukan kejahatan, neraka yang akan menjadi tempatmu. Wa basirun, dan kabar gembira bahwa kamu melakukan kebaikan, maka surga yang layak menjadi tempatmu. Liqaumi yu'minun, ini diperuntukkan bagi kaum yang beriman ya. Kalau beriman sudah nggak usah nanya-nanya lagi, sudah nanya satu kali langsung dikerjakan, nggak usah nanya-nanya lagi. Nih, jadi yang punya ilmu gaib hanya Allah dan hanya orang atau hamba yang diberi tahunya.
Jadi misalkan ada seorang kiai bisa melihat masa depan, itu karena diberitahu oleh Allah ya. Bukan kiainya yang sakti itu, bukan ya. Bukan ulamanya yang sakti, bukan ya. Mungkin kiai itu, ulama itu termasuk kekasihnya Allah, termasuk wali-walinya Allah ya. Ini untuk menyadarkan kita, huwallazi khalaqakum. Ingat bahwasanya Dia Allah yang khalaqakum, yang menciptakan kalian min nafsi wahidatin, dari jiwa yang satu. Siapa? Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha, dan menjadikan minha, darinya, zaujaha, pasangannya, yaitu siapa? Siti Hawa. Kalian ini diciptakan oleh Allah memang dari yang satu, dari jiwa yang satu, yaitu Kanjeng Nabi Adam. Kemudian dari Kanjeng Nabi Adam ini dipetik tulang rusuknya sebelah kiri, diciptakanlah pasangannya, istrinya yang bernama Siti Hawa. Jadi sudah sejoli ini ya, Adam Hawa ya, Romeo Juliet ya, Yusuf Zulaiho ya. Kanjeng Nabi Muhammad, Khadijah ya, Ali, Fatimah ya. Untuk apa diadakan pasangan ini oleh Allah? Diciptakan pasangan, dijadikan suami istri, liyaskuna ilaiha, agar sakinah, agar anteng hidupnya, ilaiha, bagi keduanya. Jadi dengan sebelum dihalalkan, jiwanya itu galau, makan gak enak, tidur gak nyenyak. Setelah dihalalkan, udah kayak dulur, kayak saudara ya. Tiap hari ngumpulnya, bangun tidur lihat, mau tidur lihat ya. Ketemu, mau ke kamar mandi ketemu, mau makan ketemu. Akhirnya kayak saudara. Walaupun cantiknya kayak apa, namanya kayak saudara ya. Jadi tujuannya pernikahan atau tentang kehalalan antara suami dan istri ini, tujuannya liyaskuna ilaiha, supaya hidupnya sakinah keduanya. Nih. Falamma taghassaha, ini semoga Mas amati dan faidahnya. Falamma taghassaha, maka tatkala taghassaha dicampuri Siti Hawa, istrinya, oleh sang suami, hamalat, maka akan hamil, akan mengandung. Setelah mengandung, hamlan khafifan, setelah mengandung maka akan membawa, akan merasa kandungannya itu khafifan, masih ringan, kayak enggak terjadi apa-apa. masih berupa janin, enggak begitu berat, masih ringan. Famarrat bihi, maka dalam beberapa hari masih belum terasa, bahkan sampai 1 bulan masih belum terasa. Falamma, maka ketika athqalat, terasa sudah berat, sudah umur 7 bulan, 8 bulan, tidur miring gak enak, tidur terlentang, sesak, tidur tengkurap, apalagi, maka akan merasa amat berat. Falamma athqalat, maka ketika athqalat sudah terasa berat. Yang merasakan berat ini siapa? Perempuan ya. Perempuan ini merasa berat, kemana-mana membawa berapa kilo, ada yang 3 kilo, ada yang 4 kilo, ada yang 5 kilo, semua dibawa, kemana saja dibawa. Kamar mandi gak bisa ditinggalnya. Makanya laki-laki harus sadar diri ya, kasihan perempuan.
Setelah mana banyak yang ditinggalkan, diganti dengan yang baru. Katanya sehidup semati, ya. Saya hidup, kamu yang mati. Kemudian setelah merasa berat, da'awallah, maka berdoa keduanya kepada Allah, Rabbahuma, yang mana Allah ini Tuhan mereka berdua, Tuhannya kanjeng Nabi Adam dan Siti Hawa. Lain ataitana solihan, lain seandainya jika sungguh aku diberi oleh Allah solihan, anak yang soleh, lanakunanna minasyakirin, maka akan menjadikan kami berdua ini minasyakirin, dari orang, termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Ini jiwa-jiwa manusia juga seperti ini. Kalau masih belum punya, seandainya nanti aku punya, aku akan beribadah. Seandainya aku dilancarkan rezekinya, rumputnya laku keras, belum cukup umur sudah ditawar. Aku akan bersedekah ke surau 500 ringgit. Setelah terjadi biasanya lupanya. Ini akan aku menjadikan aku termasuk orang yang pandai bersyukur, dari kelompoknya orang-orang yang pandai bersyukur. Bukti rasa syukurku, aku akan berinfak sedekah ke masjid 500 ringgit. Biasanya gitu sebelum terjadi. Ngomong. Falamma atahuma, maka tatkala atahuma, datang kepada keduanya, diberikan kepada keduanya solihan, betul-betul mempunyai anak yang soleh mereka, ja'ala lahu, dijadikannya anaknya itu syuraka, menjadi musyrik, malah diajari yang bukan, menjauhkan diri dari Allah, mendustakan nikmat-nikmatnya Allah. Fima, terhadap di dalam barang atahuma yang diberikan kepada mereka, yaitu anak-anaknya. Fata'ala Allah, maka maha tinggi siapa Allah, maha luhur siapa Allah, amma yusrikun, dan dijauhi dari kemusyrikan. Kalau kita sudah mengagungkan Allah, kita jangan sampai di dalam hati ada kesirikan. Nggak boleh sirik, walaupun sirik suhro. Sirik suhro itu apa? Pingin dipuja oleh orang, nggak boleh. Awakmu kok roman sih, awakmu kok dermawan sih orangnya, mekar kupingnya ya, pingin dilem, itu namanya sirik suhro. Mengamalkan sesuatu amalan, beribadah maupun sosial, bukan karena Allah, itu namanya sirik suhro. Jangan sampai ada setitik kesirikan di dalam jiwa kita ya. Paham ya? Ini sudah sangat jelas. Yang pertama, kita tidak boleh menganggap siapapun, termasuk kanjeng Nabi di sini, mengetahui segalanya. Padahal kanjeng Nabi juga makhluk biasa ya. Ditanya tentang hari kiamat, kanjeng Nabi juga tidak tahu ya. Malah kanjeng Nabi itu balik nanya kepada ada seseorang badui di kampung Arab di sana, di pelosok, di pegunungan itu, datang kepada kanjeng Nabi, bertanya kepada kanjeng Nabi. Sa'alan Nabi SAW, bertanya nih, anna rajulun ini bertanya kepada kanjeng Nabi tentang apa? Mata sa'ah, kapan itu hari kiamat? Namun kanjeng Nabi enggak menjawab. Kanjeng Nabi malah justru balik nanya. Ma'a'dattu laha,
Apa yang kamu persiapkan misalkan kiamat ini datang? Apa katanya orang Badui maksudnya. Apa katanya orang yang gunung Naknung ini? Ma'a'adadtu laha min kathiri sholatin. Aku tidak ada persiapan apa-apa, termasuk dari banyaknya sholat. Sholatku hanya sholat fardu saja, nggak ada sholat tahajudnya. Plek wis sama orang sini ya, nggak ada sholat duhanya, wis lali, ya, wis lupa. Untung sholat fardunya. Kadang sholat fardunya aja juga kecapean. Alasannya ketidurannya. Bukan nanam rumput sehariannya, sudah nunggui oke datang, capek, ketiduran. Makanya istrinya suruh datang supaya bisa menasehati. Istrinya suruh datang ke Malaysia ini, suruh temani suaminya ini, ya. Siti Hawa ini suruh nemani Kanjeng Nabiuna Adam ini. Ada Adam Habi, ada Adam Inum, ada Adam Ahmadi, ada Adam Sipul ntar lagi ya. Itu untuk apa tadi? Untuk menjadikan sakinahnya. Gak apa-apa dinasihati suaminya, karena untuk kebaikan suaminya. Jadi tatkala orang Badui ini bertanya kepada Kanjeng Nabi tentang hari kiamat, Kanjeng Nabi malah balik nanya, apa yang mau apa persiapan yang kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat? Tidak ada ya Kanjeng Nabi, tidak ada ya Rasul. Sholat saya cuma sholat 5 waktu saja. Wala saumin, dan juga tidak banyak melakukan puasa, cuma puasa di bulan suci Ramadan saja. Wala sedaqatin, dan juga saya itu nggak pernah berinfak sedekah zakat kecuali zakat fitrah, katanya orang Badui ini. Terus ditegaskan sama orang Badui ini. Terus punya apa lagi? Walakinni uhibbullah wa rasulahu. Dia menegaskan kepada Kanjeng Nabi, akan tetapi aku mempunyai cinta kepada Allah dan Rasulnya. Keren. Kalau sekarang aku mempunyai cinta kepada Allah dan penerus-penerus para Rasulnya. Siapa? Kiainya ya. Kalau sudah cinta sama kiainya, kalau sudah cinta sama gusnya, sama loranya, apa yang disampaikan oleh kiainya, oleh gurunya pasti dilakukannya. Yang dilarang pasti dijauhi. Kalau ada cinta. Walakinni uhibbullah wa rasulahu. Aku ini punya cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kemudian apa dauhnya Rasulullah? Dauhnya Kanjeng Nabi ini, anta ma'aman ahbabta. Kelak engkau akan dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang yang engkau cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka besok kelak di yaumil qiyamah kita akan bersama Kanjeng Nabi. Kalau kalian cinta kepada guru, kepada kiai, kepada ulama, maka kelak besok di yaumil qiyamah akan dibangkitkan bersama guru, kiai dan ulama. Di mana? Insyaallah di dalam surga. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, dapat melakukan amalan-amalan kebaikan setiap hari. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar.
Ya Rabbal Alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.